Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa KKR Net, BWA, dan Ministerial Spouses dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Doa saya, berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Pada malam hari ini saya akan membagikan kesaksian selama kami melayani. Tetapi apabila nanti ada kesamaan dengan Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin mengalami ataupun juga merasakan kesaksian yang sama, izinkan saya membawakan pada malam hari ini, ya boleh katakanlah mewakili. Selama kami melayani di berbagai pos pelayanan, seringkali rumah pastori kami didatangi oleh orang-orang yang pada awalnya mereka katakan ingin belajar tentang firman Tuhan, ingin belajar tentang Alkitab. Tetapi kebanyakan pada akhirnya mereka meminta uang, artinya meminta bantuan kepada kami dengan berbagai alasan. Ada yang untuk biaya pengobatan, ada untuk menambah uang sekolah anaknya, ada juga untuk yang pulang kampung karena katanya sudah tidak ada punya uang lagi. Ada juga yang untuk nambah kontrak rumah. Nah, kami pun memberikan semampu yang kami punya. Nah, ini kasusnya orang itu datang ke rumah ya. Yang ingin saya saksikan adalah orang itu dibawa ke rumah oleh suami saya. Ceritanya begini, pada malam hari, belum malam sekali ya Bapak Ibu, senjalah suami saya datang bersama seorang lelaki yang seusia dengan suami saya pada waktu itu. Saya heran, saya tidak kenal, anggota pun tidak, saudara pun juga tidak. Setelah masuk rumah dan suami saya memperkenalkan bapak itu, akhirnya bapak itu pun bercerita. Mungkin sebelumnya sudah berkomunikasi ya dengan suami saya pada waktu mereka bertemu. Ceritanya begini, bapak itu adalah seorang pebisnis dan dia akan melakukan transaksi di kota di mana kami melayani pada waktu itu. Tetapi sebelum transaksi itu terjadi besok paginya, malam hari itu atau sore hari itu, bapak tadi membeli sesuatu di mall. Dan waktu itu, menurut cerita dari bapak ini membawa 2 tas. 1 tas berisi beberapa pakaian untuk ganti, dan 1 tas berisi dokumen-dokumen dan juga beberapa barang berharga seperti dompet, HP. Jadi tas itulah yang dicopet. Sehingga bapak itu dia katakan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Seandainya pun mau mengambil uang ATM, kartunya tidak ada. Atau mau menghubungi teman dan saudaranya untuk meminta bantuan, juga tidak ada. Karena HP-nya juga raib bersama tas yang dicopet orang tersebut. Nah, pada waktu itu juga kebetulan suami saya membeli sesuatu di mall. Dan pada waktu mau pulang, mungkin bapak itu melihat suami saya dan langsung mendatangi suami saya dan bertanya sekaligus seperti memastikan. Pertanyaannya adalah begini, "Bapak seorang pendeta?" Dan suami saya tentunya tidak bisa berbohong dan menjawab iya. Kemudian berceritalah mungkin kejadian seperti yang diceritakan kepada saya. Dan suami saya mengajak pulang ke rumah. Setelah bercerita tadi ya, dan kami juga berkenalan, kami ajak makan. Setelah itu, habis makan biasa kami belajar atau renungan malam. Setelah belajar sebentar, kemudian kami doakan bapak tadi, ya, karena musibah yang dialami. Setelah berdoa selesai, ya basa-basi sedikit ya bercerita ke sana kemari, bapak itu minta diri. Yang sebelumnya kami menawarkan apakah mau tidur di rumah sampai besok pagi untuk melanjutkan perjalanannya. Bapak itu mengatakan, "Tidak, malam ini saja saya pamit." Kemudian kami bertanya, "Lu mau kemana Pak?" Dia katakan, "Ya nanti saya akan cari jalan kemana." Karena kami kasihan, ya kami berikanlah uang untuk transport
naik bus, bukan naik pesawat ya. Sekedar yang kami mampu untuk bawa itu bisa pulang ke Semarang. Ya, tadi saya belum katakan ya, Bapak itu seorang pembisnis dari Semarang. Setelah Bapak itu pergi, selesailah sudah ya urusan atau cerita dengan Bapak ini. Nah, 1 bulan kemudian beredar di gereja dan juga di masyarakat, ternyata banyak penipuan dengan modus seperti yang kami alami. Bisa bertemu di mall, kemudian ditepuk, kalau dalam bahasa Jawa Timur digendam ya, atau dihipnotis. Ya, jadi si penipu ini atau si penggendam ini bisa menguras dia di tempat, di mall atau di mana bertemu, atau juga bisa minta dibawa pulang. Akhirnya apa yang diminta oleh si penipu ini diberikan. Bahkan ada yang sudah terkuras ATM-nya. Kami jadi teringat kejadian 1 bulan yang lalu. Tetapi kami tidak berburuk sangka, kami tetap berbaik sangka. Siapa tahu Bapak itu betul-betul adalah orang yang memerlukan pertolongan. Tetapi seandainya kami bicara berdua dengan suami, seandainya benar Bapak ini adalah salah satu komplotan dari penipu, kami bersyukur bahwa kami tidak dijadikan sasaran penipuannya. Oleh karena apa? Kami yakin karena doa. Karena pada waktu setelah makan kami berdoa, kami doakan Bapak ini tadi ya yang kehilangan tas, yang dia cerita kehilangan tas itu dengan sungguh-sungguh kami doakan ya, dengan sungguh-sungguh kami berdoa supaya Bapak ini mendapatkan pertolongan dan bisnis atau transaksi yang akan dilakukan di kota di mana kami melayani itu berhasil. Dan itulah yang kami yakin hingga saat ini, bahwa kuasa doa memang sungguh ajaib. Karena kami doakan, maka Bapak itu bisa jadi seandainya memang ada niat untuk berbuat jahat kepada kami, jadi diurungkan. Itulah kesaksian saya pada malam hari ini. Biarlah berkat juga menjadi bagian dari Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan KKR Net pada malam hari ini. Tuhan memberkati.